to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I can hold the praise. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Shalom semuanya, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami, dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia. Sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri. Sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain,
Orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum dia naik ke surga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh gembala pembina kita Pak Niko, bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat, yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru,
kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Shalom saudara. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema simbiosis mutualisme. Tapi saya ingin mengajak saudara, sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami semua boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena Tuhan yang teramat baik dalam hidup kami. Kami sudah diberkati lewat pujian, kami diberkati sepanjang minggu. Tiba saatnya hari ini kami juga diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu. Lawat jamah sentuh kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, simbiosis mutualisme yang artinya merupakan interaksi antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Saya kasih contoh, kumbang lebah atau yang dikatakan Bombus vertalis, ya, itu lebah yang warna hitam kuning. Biasanya dia paling senang tuh ada di bunga matahari. Nah, dua-duanya saling menguntungkan. Si lebah membutuhkan nektar dari bunga, ya itu karena itu makanannya lebah. Dan lebah juga dapat menolong si bunga dengan membantu proses penyerbukan. Dua-duanya saling menguntungkan. Atau ketika saudara lihat jalan-jalan keluar kota, saudara melihat ada kerbau di ladang, dan di atas kerbau atau di badan kerbau, di atas kepalanya kadang-kadang juga suka ada yang namanya burung. Katakanlah burung jalak. Kenapa burung itu suka ada di atas kerbau, di badan kerbau? Karena ternyata dia mendapatkan makanan, yaitu kutu dari kerbau itu. Tetapi si kerbau juga mendapatkan keuntungan dengan adanya burung-burung itu. Ya, karena mereka punya makanan adalah kutu kerbau. Jadi kutu-kutunya itu dimakan oleh burung-burung itu. Dua-duanya saling menguntungkan. Tetapi pertanyaannya hari ini, bagaimana dalam usaha yang pertama? Kalau di dalam dunia usaha, dalam bisnis, simbiosis mutualisme itu sangat diperlukan. Saudara tidak mungkin mau mendapatkan partner, ya, partner usaha yang tidak menguntungkan. Sebaliknya, partner kita menguntungkan dan kita juga menguntungkan untuk partner kita. Jadi dalam dunia usaha sangat baik. Sangat diperlukan, saudara.
Dua-duanya harus saling menguntungkan supaya bisnis kita berkembang, maju, menguntungkan. Usaha kita itu menguntungkan karena dua-duanya saling menguntungkan. Dalam usaha ini sangat baik. Yang kedua, bagaimana dalam hal pertemanan? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau dalam pertemanan, simbiosis mutualisme ini buat saya itu sangat tidak baik. Karena begini, kalau teman kita harus selalu menguntungkan, pertanyaannya bagaimana saat dia tidak lagi menguntungkan buat kita? Apakah kita akan buang? Itu namanya bukan teman. Itu namanya bukan seorang sahabat. Seorang teman, seorang sahabat, susah senang dia sama-sama. Membangun sebuah hubungan pertemanan, jangan bicara untung rugi. Firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hubungan kita dengan teman dasarnya itu adalah mengasihi. Kasih. Bukan untung rugi. Amsal 17 ayat 17 katakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu yang namanya sahabat, teman. Kalau hanya bicara untung rugi, saudara, kalau orang yang hanya mau mencari teman yang selalu bisa menguntungkan, biasanya orang yang seperti itu akan jilat sana jilat sini. Yang penting dia bisa mendapatkan teman yang mendatangkan keuntungan buat dirinya. Tapi ketika nanti temannya tidak lagi menguntungkan, dia akan tinggalkan. Itu namanya bukan teman. Yang kayak begitu saudara, sekali lagi saya mau katakan bukan sahabat, bukan teman. Ada orang bilangnya, tapi kan juga ada teman yang selalu merugikan. Perhatikan saudara, kalau teman itu selalu merugikan, ya itu juga bukan seorang teman. Karena teman tidak mungkin dia akan membuat temannya atau sahabatnya mengalami kerugian, mengalami kesusahan. Dia tidak mungkin mau membuat temannya susah. Amsal 18 ayat 24 katakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya. Jadi kalau ada orang yang kita kenal selalu membuat kita susah, selalu ingin mencelakakan kita, saya mau katakan itu juga bukan seorang teman, sahabat. Ya, mereka bukan teman, bukan sahabat. Tetapi membangun hubungan dengan teman kita, dengan sahabat kita, tidak baik kalau dasarnya adalah simbiosis mutualisme. Harus saling menguntungkan. Tidak seperti itu. Nah yang ketiga saudara, ini yang saya mau ajak saudara mali. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah simbiosis mutualisme ini berlaku? Saya mau katakan tidak. Tidak boleh sama sekali saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu dasarnya adalah saling menguntungkan. Gimana mau saling menguntungkan? Sampai hari ini Tuhan tetap setia menolong kita, memberkati kita, membela kita, mengasihi kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau Tuhan tidak, saya yakin Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Dia tidak mungkin mengecewakan kita. Tapi saya tahu saudara, kita manusia punya banyak kekurangan kelemahan. Karena kekurangan kelemahan kita lah, kita seringkali justru yang mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kasihnya itu sungguh luar biasa. Bahkan dia rela mati buat kita saudara. Luar biasa. Dia rela mati buat kita.
Jadi jangan kita bangun hubungan dengan Tuhan atas dasar saling menguntungkan. Itu tidak berlaku sama sekali, saudara. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan katakan begini. Ini hukum yang pertama, yang utama dan yang pertama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi kalau kita ingin membangun hubungan dengan Tuhan, jangan dasar untung rugi, tapi dasarnya adalah kasih. Kita mengasihi Tuhan karena apa? Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita, saudara. Dan kasihnya itulah yang menyelamatkan kita sampai Dia rela mati di kayu salib. Dia memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Karena Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dengarkan baik-baik, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasihnya yang menyelamatkan kita, saudara. Karena itu tidak mungkin, saudara, tidak mungkin kebaikan kita, amal ibadah kita itu bisa menyelamatkan kita. Kita selamat bukan karena kita adalah orang yang baik, bukan karena ibadah-ibadah kita, tapi kita selamat karena kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara, kasih Tuhanlah yang menyelamatkan dan menolong kita sampai hari ini. Jadi hubungan kita dengan Tuhan jangan bicara untung rugi. Jangan saudara merasa rugi ketika saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan. Jangan saudara merasa rugi ketika saudara melakukan ibadah-ibadah saudara. Jangan merasa rugi ketika saudara memberikan waktu saudara untuk melayani Tuhan. Jangan saudara pernah merasa rugi ketika saudara ada bersama dengan Tuhan. Layani Tuhan dengan kasih. Berikan hidupmu yang terbaik lewat ibadah-ibadahmu. Dasarnya karena kasih. Kasih Tuhan yang luar biasa yang telah menyelamatkan kita. Berilah dengan sukacita. Jangan takut saudara untuk berkorban. Bahkan memberikan uang kita untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Jangan pernah kita merasa rugi. Jangan kita berhitung. Terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan dan berikan untuk saudara dan saya. Terlalu banyak. Sampai hari ini kita diberikan kesehatan. Sampai hari ini kita mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Dan Dia sudah rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Sekali lagi, Alkitab katakan supaya kita tidak binasa. Dia turun ke dunia menjadi sama dengan manusia dan mati di kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga hanya untuk apa? Menyelamatkan kita, saudara. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, Paulus sendiri berkata apa dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8. Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Karena akan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi jangan pernah saudara rugi ketika saudara datang mencari Tuhan. Ketika saudara memberi untuk Tuhan. Ketika saudara melayani Tuhan. Ketika saudara duduk dengar firman Tuhan, ketika saudara duduk memuji Tuhan, jangan pernah saudara merasa rugi. Justru kita harus selalu haus akan Dia.
Karena dia setia sampai hari ini ada untuk saudara dan saya. Dia setia ada untuk menyelamatkan kita, menolong kita, membela kita. Ingat saudara, kita manusia memiliki limitasi dan keterbatasan. Ayo, kalau kita mau jujur, tidak semua masalah kita mampu selesaikan dengan uang kita, dengan kepintaran, dengan relasi yang kita miliki. Kita butuh Tuhan. Tapi kita ikut Tuhan bukan bicara untung rugi. Tidak ada ruginya kita ikut Tuhan. Tidak ada ruginya kita melakukan ibadah kita dengan setia. Tidak ada ruginya ketika kita melayani Tuhan. Tidak ada ruginya ketika kita hari ini duduk manis dengarkan firman Tuhan. Tidak ada ruginya ketika kita memuji Tuhan. Tidak ada ruginya ketika kita berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia setia. Dia selalu ada untuk saudara dan saya. Dan kita mencari Tuhan bukan karena kita ingin mendapatkan keuntungan. Justru ketika kita punya Tuhan dalam hidup kita. Matius 6 ayat 33 katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Otomatis kita akan mendapatkan segala-galanya. Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Tetapi kita ikut Tuhan bukan karena kita mau mujizat. Tapi kita ikut Tuhan karena kita mengasihi Dia, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita dan Dia sudah menolong dan menyelamatkan kita, saudara. Jadi kalau sama Tuhan jangan bicara untung rugi. Berikanlah yang terbaik hidup kita kepada Tuhan. Lakukan ibadah kita dengan setia. Memberilah dengan sukacita. Layanilah Tuhan dengan tulus. Itu yang Tuhan mau hari ini kita lakukan. Cintailah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Saudara, kalau kita lihat segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini sangat menakutkan. Ya. Apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, ya, sangat menakutkan. Belum lagi bencana alam, penyakit. Berapa lama kita hidup? 70-80 tahun, selebihnya bonus. Firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin supaya saudara dan saya mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Jangan pernah merasa rugi ketika saudara ikut Tuhan. Jangan pernah saudara hitung-hitungan. Jangan saudara takut untuk melayani Tuhan. Jangan saudara merasa waktu saudara kurang ketika saudara duduk diam mendengarkan firman Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Justru kita harus bangun hubungan dengan Tuhan lebih baik lagi. Bahkan saya selalu katakan, kita mau terus lengket dengan Tuhan. Karena hari-hari ini semakin jahat, saudara. Dunia terus sedang menarik kita ke bawah. Tuhan ingin membawa kita naik. Kita harus terus melekat. Kita harus terus dekat dengan Dia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Hukum yang kedua, Alkitab katakan kasihilah sesamamu. Seperti apa? Engkau mengasihi dirimu. Mari, hari-hari ini kita tahu di dalam 2 Timotius 3, keadaan manusia akhir zaman katakan apa? Manusia akan menjadi hamba uang. Dan ini bicara hanya, kalau bicara uang, bicara untung. Orang akan menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan keuntungan.
Bahkan ada orang juga saudara, ya, melayani karena mereka pikir dengan melayani Tuhan mereka untung. Usaha mereka akan mendapatkan keuntungan. Itu namanya kita salah dalam melangkah. Karena kita bangun hubungan kita dengan Tuhan hanya ingin mendapatkan keuntungan. Bukan karena dasarnya kasih. Kita ingin punya sahabat karena kita tahu orang itu bisa mendatangkan keuntungan. Saudara, hari-hari ini manusia hanya mencintai dirinya sendiri. Karena itu Alkitab sudah katakan, tadi saya katakan dalam 2 Timotius 3. Manusia akan menjadi hamba uang. Mereka hanya membangun hubungan yang hanya bisa mendatangkan keuntungan buat mereka. Mari, sebagai seorang sahabat, susah senang kita sama-sama. Membangun hubungan dengan Tuhan, dasarnya adalah kasih. Carilah Tuhan dengan sepenuh hati. Layanilah Tuhan dengan tulus hati. Berilah dengan sukacita. Maka saya percaya saudara, kita menyenangkan hati Tuhan karena kita mau hidup dalam kasih. Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam kasih. Kasihlah sesamamu dan kasihlah Tuhan dengan sepenuh hati. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Tapi mari, ayo, jangan kita pakai hubungan kita dengan Tuhan dan sesama atas dasar simbiosis mutualisme. Kita pakai hanya untuk di dalam usaha. Ya, dalam usaha. Bukan pertemanan, bukan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi semuanya itu dasarnya adalah kasih. Cerdik seperti ular, tulusnya jangan dibuang. Tulus seperti merpati. Itu yang Tuhan mau. Supaya kita berhasil, kita menang, dan kita diberkati. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Kembali kami diingatkan bahwa kami tidak boleh Tuhan juga mempunyai hubungan dengan teman sahabat kami atas dasar saling menguntungkan. Karena seorang sahabat, seorang teman, susah senang mereka akan sama-sama memikulnya. Hubungan dengan Tuhan, apalagi kami harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus terlalu baik dalam hidup kami. Bahkan keselamatan kami terima dengan cuma-cuma. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami, Tuhan selalu menolong, membela, bahkan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Sepantasnya lah kami hari ini mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ampuni kalau kami terlalu banyak berhitung dalam mengikut Tuhan. Kami berpikir untung rugi. Tuhan Yesus, kami mau melakukan ibadah-ibadah kami dengan setia. Kami mau memberi juga dengan sukacita. Kami mau melayani dengan tulus hati. Karena kami mengasihi Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini, kami semakin sungguh-sungguh dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan sentuhan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, mari kita satukan di dalam doa syafaat kita. Dan saya percaya Tuhan Yesus mendengar semua doa dan permohonan kita pada hari ini. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal, kami panggil Tuhan kami Yesus Kristus. Saya mengucap syukur pada hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus di hari Minggu ini kami boleh ikut ibadah, walaupun kami boleh ibadah online di rumah kami masing-masing.
Tetapi kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama kami, di keluarga kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik, sangat baik. Luar biasa kasih setiap Tuhan, rahmat Tuhan Yesus selalu baru setiap pagi, setiap hari. Kami terima berkat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur di hari Minggu ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Rohani kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo, bersama 4 wakilnya. Tuhan Yesus berkati pelayanannya, kesehatannya, keluarganya, keluarga besarnya. Tuhan Yesus berkati. Kami juga tidak lupa berdoa untuk GBI TK9 ya Bapak. Bapak Sony Woplo bersama Bapak Handri. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berkati pelayanannya Bapak Sony bersama Bapak Handri. Biar keluarganya Tuhan berkati, biar banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan. Kami juga berdoa untuk GBI Wow, Bapak Gembala kami, Bapak Iwan bersama Ibu Ola. Tuhan Yesus berkati pelayanannya, kesehatannya, keluarganya. Tuhan berkati usahanya. Tuhan Yesus berkati. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai Bapak Gembala kami juga, Bapak Iwan dan Ibu Ola. Kami serahkan Bapak Gembala kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Kami berdoa untuk jemaat GBI Wow, dimanapun saat ini mereka berada. Tuhan berkati kesehatan mereka juga ya Bapak. Tutup bungkus keluarga GBI Wow dengan rahmat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati keluarga GBI Wow. Semua pekerja-pekerja GBI Wow, Tuhan Yesus berkati. Kesehatan kami semua, Tuhan Yesus berkati. Kami percaya Tuhan Yesus, walaupun pandemi saat ini ada di bangsa kami Indonesia, tetapi Tuhan ada di bangsa kami. Tuhan Yesus yang menjaga, dan Tuhan Yesus yang memberkati kami anak-anak Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus berkati Bapak Gembala gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Biar gereja-gereja Tuhan Yesus juga bersatu di akhir zaman ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik, sangat baik. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua anak-anak Tuhan yang ada di gereja GBI Wow. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Dan kami sudah menerima berkat Tuhan hari lepas hari. Dan kami sudah menerima berkat Tuhan, berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pastor Paulus Sipit. Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan. Pakai lebih lagi, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan di bangsa kami Indonesia ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, biar berkat firman Tuhan yang kami sudah terima pada hari ini Tuhan, biar boleh tertanam, tertulis di dalam loh hati kami yang paling dalam. Dan kami melakukan berkat firman Tuhan ini ya Bapak. Kami juga tidak lupa untuk kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi bersama wakilnya. Tuhan berkati kesehatannya, keluarganya. Tuhan berkati. Biar Tuhan pakai Bapak Jokowi untuk pembangunan Indonesia ini ya Bapak. Lebih lagi Tuhan, kami percaya untuk pemimpin-pemimpin anggota DPR, MPR. Tuhan Yesus berkati supaya mereka semua takut akan Engkau ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Jakarta. Biar Tuhan berkati Bapak Gubernur kami, Bapak Anies. Tuhan berkati. Tuhan, biar Bapak Anies juga Tuhan, dia takut akan Engkau ya Bapak. Kami percaya kota Jakarta dalam perlindungan Tuhan Yesus. Tuhan ada di bangsa kami. Biar pandemik ini boleh cepat berlalu ya Bapak. Mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sedang isolasi, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menyertai anak-anak Tuhan. Tuhan berkati kesehatan mereka, pulihkan kembali ya Bapak. Dan kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia ada di tangan Tuhan.
Tuhan mengasihi bangsa kami Indonesia ini. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah menabur, memberi perpuluhan untuk gereja kami GBI Wow, gereja Tuhan ini ya Bapak. Tuhan berkati mereka juga ya Bapak. Biar Tuhan berkati usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan berkati. Dan kami percaya Tuhan selalu menyertai anak-anak Tuhan di GBI Wow. Semua pekerjaan GBI Wow Tuhan berkati. Yang pada hari ini juga pemain musik WL-nya Tuhan Yesus berkati. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan disenangkan dari pujian penyembahan anak-anak Tuhan di gereja GBI Wow ini ya Bapak. Kami percaya, kami serahkan, kami taruhkan doa permohonan kami pada pagi ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Kami sudah mendengarkan berkat firman Tuhan. Biar sebentar lagi kami akan menerima berkat yang dari hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Pak Iwan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur pada hari ini. Glory Jesus. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus. Selesai sudah kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus Supit. Dan saya percaya firman itu sudah memberkati kita semuanya. Terima kasih Pak Pendeta Paulus kalau sudah bersedia mengisi acara GBI Wow kami. Kami berharap lain kali kita akan berjumpa kembali. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman juga saudara-saudara yang selalu setia mengikuti ibadah GBI Wow kami. Tiba saatnya kita akan berpisah, tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah mendapatkan berkat yang daripada Engkau, yaitu firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Paulus Supit. Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau terus sertai dalam kehidupan Pak Paulus. Kau tutup bungkus dia dan darah-Mu yang kudus, sertai di dalam pelayanan dan kehidupannya. Kau yang selalu menuntun, memimpin keluarga ini. Hamba serahkan Pak Paulus ke tangan-Mu, juga di gerejanya. Terus Kau kembangkan sesuai dengan rencana-Mu. Hamba juga berdoa untuk para jemaat GBI Wow, keluarga lepas keluarga, semuanya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan berpisah dan kami selesai sudah mendengarkan ibadah ini, tapi sebelumnya kami akan menerima berkat yang daripada Engkau. Mari kita mengangkat tangan, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan penolong